Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu berbuka ya dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, maka beliau menggunakan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka beliau ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiadah berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya IMTAX, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya IMTAX menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di tahun ini kita berjumpa lagi dalam acara Ramadan kita, Ramadan 1446 Hijriah. Tentu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yang sangat berharga dan tak terhingga. Mudah-mudahan wasilah channel Persis TV dan kegiatan Ramadan kita ini, kita semua memperoleh maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, bahasan kita pada kesempatan sekarang adalah mengenai adab sahur dan berbuka untuk sahur. Kita tahu bahwa dalam Islam berbagai hal itu diatur dengan sedemikian rupa, tidak hanya terlaksana ataupun asal berlangsung begitu saja, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Satu di antaranya adalah terkait dengan adab. Adab itu sering diartikan sebagai kehalusan budi pekerti, kesopanan, juga akhlak. Maka orang sering mengidentikan perilaku seseorang, apakah baik atau buruk, itu dengan apakah dia beradab atau tidak. Apakah orang tersebut mematuhi, menggenapi, mengikuti adab-adab yang ada ataupun tidak. Menurut Ibnu Atha, bahwa yang disebut dengan adab itu adalah al-wukuf ma'al mustahsanat. Bagaimana seseorang menetapi berbagai hal dengan kriteria-kriteria yang terbaik. Jadi sesuatu itu tidak dikatakan beradab, tidak cukup hanya terlaksana saja, tapi harus dilakukan dengan yang terbaik. Misalnya, kalau kita makan, tentu ada beberapa ketentuan terkait makan tersebut. Tidak hanya asal
memasukkan makanan ya ke mulut kita, kemudian mengunyah, kemudian diolah dalam mulut dan organ badan kita, tetapi di situ ada ketentuan-ketentuan, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Misalnya harus dengan dimulai basmalah, menggunakan tangan kanan, dan lain sebagainya. Bahkan di luar ketentuan Islam pun itu ada adab-adab bagaimana makanan itu disajikan dan berbagai hal terkait dengan makanan tadi. Mengenai adab sahur dan berbuka, kita tahu bahwa dua hal ini terikat dengan saum. Al-Juzani menyebutkan bahwa saum itu adalah al-imsak anil akli wasyurbi wal jima minas subhi ilal maghrib ma'aniyah. Seseorang menahan diri dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri semenjak subuh sampai maghrib dengan mempunyai niat saum. Tadi disebutkan bahwa saum ini terjadi dengan menahan makan, menahan minum, menahan berhubungan suami istri, itu dari subuh sampai maghrib. Nah, awal subuh ini adalah setelah sahur, dan batas sahur itu adalah ketika fajar terbit atau waktu sholat subuh tiba. Sedangkan batas akhirnya adalah maghrib. Maka ketika waktu maghrib datang, ini menjadi awal atau dibolehkannya untuk berbuka. Untuk yang pertama tentang adab sahur, kita tahu bahwa yang namanya sahur ini mempunyai berbagai keistimewaan. Misalnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sahur ini adalah mengandung berkah, mengandung barokah. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Sahurlah kalian, karena pada sahur ini terdapat barokah. Demikian hadis muttafaq alaih dari Anas bin Malik menjelaskan. Jadi kenapa kita harus bersahur? Karena di situ ada barokah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sahur ini meskipun menurut para ulama hukumnya adalah sunnah, itu jangan ditinggalkan. Rasulullah menyebutkan innaha barokatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'u, bahwa sahur itu adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, fala tada'u, jangan kalian tinggal. Jadi saking utamanya sahur ini tidak boleh ditinggal. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika sahur ini Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah, demikian juga para malaikat, bersolawat, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang sahur. Maka kalau kita tidak sahur, berarti tidak akan memperoleh keutamaan disolawatkan oleh Allah dan juga para malaikat. Demikian pula bahwa dengan sahur ini adalah upaya kita agar saum yang nanti dilaksanakan setelah subuh itu bisa sukses, bisa berjalan dengan baik.
Rasulullah SAW bersabda, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Mintalah tolong kalian atau berupayalah mencari pertolongan kalian dengan makan sahur untuk saum di siang hari. Jadi posisi sahur ini adalah begitu penting. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan, bahwa yang pertama kita harus mengusahakan sahur ini terlaksana. Sempat atau tidak sempat harus diusahakan untuk sahur. Meskipun itu dengan seteguk air ya. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu walau bijur'atim mimma. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air putih. Jadi mau seteguk, mau banyak tegukan, mau air dengan makanan atau apapun, itu namanya adalah sahur. Kalau dilaksanakan sebelum sholat subuh dan ada niat untuk saum. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa untuk kaum mukminin bersahur itu adalah dengan kurma. Ya. Nikma sahuril mukmin at-tamr. Sahur seorang mukmin yang paling baik adalah dengan kurma. Tentu ini adalah kondisi yang melibatkan makanan khas di Arab yang mau tidak mau bagi kita, kalau kurmanya ada ya silahkan, itu lebih bagus. Kalau tidak ada ya jangan menyusahkan diri, karena memang itu adalah makanan yang khas di sana, kemudian mudah untuk didapatkan. Dan nanti dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW pun sahur dengan air, dengan gandum ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa sahur ini harus dilakukan di waktu sebelum subuh ya. Dalam hal ini ada batasan waktu, bahwa Rasulullah SAW menandakan kalau azan Bilal ya, azan awal yang pertama, maka itu menjadi awal dimulainya makan dan minum untuk sahur. Sedangkan yang menjadi finish atau titik akhirnya adalah azannya Abdullah bin Ummi Maktum, yaitu untuk sholat subuh. Rasulullah SAW menyampaikan, inna bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal azan itu di waktu malam. Fakulu washrobu. Makanlah dan minumlah kalian hatta yu'adzina Ibnu Maktum, sampai azan Abdullah bin Ummi Maktum. Itulah hadirin rahimakumullah di antara adab sahur ya yang harus kita perhatikan. Untuk selanjutnya adalah adab berbuka. Dalam berbuka ini, seperti sahur, ada adab-adab yang itu pun terkait dengan keutamaan daripada berbuka. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr, bahwa manusia akan terus berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Kenapa berbuka ini harus disegerakan? Karena ini adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang melaksanakan saum, maka itu pun dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tentu itu ada dalam kebaikan.
ketika sudah memasuki maghrib, maka perintah Allah dan Rasulnya adalah harus segera berbuka. Kalau di akhir-akhir, kalau di nanti-nanti, padahal waktunya sudah tiba, ya, sholat maghrib atau waktu maghrib, adzan maghrib sudah berkumandang, tidak berbuka, maka kebaikan yang tadi berubah menjadi keburukan. Jadi dengan menyegerakan berbuka, maka kebaikan itu tetap berlanjut dengan beda bentuk. Kalau tadi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya berupa saum, itu adalah kebaikan. Sekarang ya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan berbuka, karena perintahnya demikian. Adapun adab-adab yang terkait dengan berbuka, yang pertama adalah bahwa menyegerakan berbuka ini harus diutamakan, ya, dan juga tentu memperhatikan waktu sholat. Pada satu kesempatan Atiyah dan Masruq itu bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan mengenai ada para sahabat yang menyegerakan berbuka dan juga menyegerakan sholat maghrib. Kemudian ada salah satu orang lain yang dia itu mengakhirkan berbuka dan juga mengakhirkan sholat maghrib. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, siapakah yang menyegerakan berbuka dan juga menyegerakan untuk sholat maghrib? Maka dijawab oleh kedua tabi'in tadi adalah Abdullah. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, hakadza kana Rasulullah sallam yasna. Demikianlah, seperti itulah Rasulullah sallam mengerjakan. Cepat berbuka, kemudian memperhatikan pula untuk cepat melaksanakan sholat maghrib. Jangan sampai gara-gara berbuka tadi kita terlewat, ya, ataupun sangat akhir sekali untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian adab yang selanjutnya adalah dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu berbuka, ya, dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, maka beliau menggunakan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka beliau meminum beberapa teguk air. Ini adalah gambaran dari bagaimana Rasulullah SAW menyegerakan berbuka dan bagaimana kurma tadi diutamakan sebelum beliau meminum air. Tentu sekali lagi adalah di sini dengan situasi dan kondisi kita yang kalau itu mudah dilakukan silahkan, kalau tidak ya jangan menyulitkan. Kemudian hadirin rahimakumullah, adab selanjutnya adalah kita harus tentunya berdoa, ya. Dalam hal ini riwayat Imam Abu Daud menyebutkan bahwa doa Rasulullah SAW waktu berbuka adalah dhahabadz dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Dhahabadz dhama, ya, telah pergi haus, wabtallatil uruq, kemudian kerongkongan telah terbasahi, wa sabatal ajr, dan mudah-mudahan telah ditetapkan pahala insya Allah jika Allah menghendaki. Kita tahu bahwa orang yang saum ini adalah dikabulkan doanya, maka di samping tadi dia berdoa zahabal dhoma, adab selanjutnya adalah kita menggunakan kesempatan berbuka ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kepentingan kita,
dengan memperhatikan waktu tadi, waktu berbuka dan waktu segera akan melaksanakan sholat maghrib. Dalam hadis disebutkan bahwa 3 doa yang tidak akan tertolak, yaitu yang pertama adalah yang saum sampai berbuka, kemudian imam yang adil, dan doa orang-orang yang dizalim. Kemudian adab selanjutnya adalah, kalau tadi terkait dengan kita melakukan berbuka untuk diri sendiri, maka ada keistimewaan terkait buka adalah kita memberikan bahan untuk orang lain berbuka. Jadi apakah makanan, minuman, atau uang untuk membeli kedua kebutuhan tadi, maka itu sangat istimewa. Jadi adabnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih." Siapa yang memberikan hal-hal atau bahan-bahan untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai', tanpa dikurangi pahala orang yang saumnya. Jadi yang saum akan mendapat pahala, kemudian yang memberi bahkan ataupun makanan untuk berbuka pun itu mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang saum. Kemudian yang terakhir, kepada yang diberikan kesempatan mendapatkan makanan atau berbuka tadi, itu jangan lupa untuk memberikan ucapan terima kasih sekaligus mendoakan kepada mereka yang sudah memberikan untuk berbuka tadi. Misalnya Rasulullah SAW mendoakan kepada yang memberikan untuk berbuka, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah, bahwa orang-orang saum telah berbuka di sisi kalian, kemudian orang-orang baik telah memakan makanan kalian, dan para malaikat bersolawat kepada kalian. Itulah hadirin rahimakumullah beberapa adab yang terkait dengan sahur dan berbuka. Sungguh sangat indah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita melakukan sahur, melakukan kegiatan berbuka, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, yang ini akan berakibat kepada semakin berkualitasnya saum kita. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah kita bisa memperhatikan berbagai adab tadi sehingga kualitas saum kita itu sangat sempurna, sangat bernilai, sangat berharga, sehingga kita menjadi orang-orang yang tergolong saum sebenarnya dan menjadi orang-orang yang takwa dengan kualitas hebat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TJM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TJM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.